Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, sudah melakukan semua yang kamu bisa, tapi hasilnya tetap saja tak sesuai harapan? Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah berdoa, kamu sudah mencoba menenangkan diri, tapi hati tetap saja gelisah. Rasanya seperti ada beban yang tak mau pergi, seolah hidup ini berat sekali untuk dijalani. Banyak orang berpikir, sukses dan tenang itu datang dari kerja keras semata. Mereka berlari tanpa henti, mengejar hasil, mengejar pengakuan, mengejar angka, mengejar keinginan yang tak pernah habis. Namun di ujung kelelahan itu mereka baru sadar, semua yang mereka kejar ternyata tidak menjamin ketenangan, karena hati tidak bisa dibeli dengan keberhasilan dunia. Hati hanya bisa tenang jika bersandar pada Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Ayat ini bukan sekadar kalimat indah, adalah kunci kehidupan. Ketenangan sejati tidak datang dari dunia, tapi dari hati yang yakin bahwa semua urusan telah diatur oleh Allah dengan sempurna. Namun mengapa kita seringkali sulit pasrah? Karena kita ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin hasil sesuai keinginan, waktu sesuai rencana, dan hidup berjalan sesuai ekspektasi kita. Padahal kita ini hanya hamba, bukan pengatur takdir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, ketenangan sejati datang ketika seorang hamba melepaskan kendali dirinya dan membiarkan Allah mengatur dengan kehendaknya. Kalimat ini sederhana tapi dalam maknanya, pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Bukan pula menyerah pada keadaan. Pasrah adalah saat kamu tetap berusaha, tapi tidak lagi menaruh beban pada hasil. Kamu bekerja tapi hatimu yakin bahwa rezeki datang dari Allah. Kamu berdoa tapi tidak memaksa Allah menjawab dengan cara yang kamu mau. Kamu menjalani hidup, tapi percaya bahwa apapun yang Allah beri, itu pasti terbaik, meski belum kamu pahami sekarang. Coba bayangkan hidupmu seperti orang yang sedang berada di perahu kecil di tengah laut. Kamu bisa dayung sekuat tenaga, kamu bisa arahkan kemana saja, tapi arus besar tetap milik Allah. Kalau kamu menolak arah arus itu, kamu akan lelah. Tapi jika kamu pasrah, kamu akan mengalir dengan damai. Karena kamu tahu Allah tidak akan menenggelamkanmu tanpa maksud yang indah. Pasrah bukan berarti lemah, tapi justru tanda kekuatan hati. Karena butuh keberanian besar untuk berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Sekarang aku serahkan semuanya padamu." Dan ketika kalimat itu benar-benar keluar dari hati yang tulus, disitulah keajaiban seringkali terjadi. Masalah yang dulu terasa berat tiba-tiba menjadi ringan. Hati yang gelisah berubah jadi tenang. Dan pintu-pintu yang tertutup perlahan mulai terbuka. Karena Allah tidak pernah menolak hati yang pasrah kepadanya. Allah mencintai hamba yang bersandar sepenuhnya padanya. Dalam setiap kesulitan, dalam setiap air mata, dalam setiap doa yang belum dijawab, di sana ada pelukan lembut dari Allah yang sedang berkata, "Tenanglah, aku yang mengatur semuanya." Pasrah kepada Allah bukan berarti diam dan menyerah. Bukan berarti berhenti bekerja, berhenti berdoa, atau berhenti berjuang. Pasrah itu justru puncak dari keyakinan. Keyakinan bahwa Allah Maha Tahu apa yang terbaik, sementara kita hanya tahu sedikit. Seringkali manusia salah memahami makna pasrah. Mereka mengira pasrah itu berarti menyerahkan segalanya tanpa usaha. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikatlah terlebih dahulu untamu, lalu bertawakallah kepada Allah." Hadits riwayat Tirmidzi. Hadits ini sederhana tapi sangat mendalam. Artinya, kita tetap harus berusaha sebaik-baiknya. Namun setelah itu jangan biarkan hatimu terikat pada hasil. Karena tugasmu hanyalah berusaha dengan ikhlas sedangkan hasilnya adalah urusan Allah. Contohnya, saat kamu berusaha mencari rezeki, kamu bekerja, kamu menjemput peluang, kamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau suatu saat hasilnya belum sesuai harapan, jangan kecewa. Mungkin Allah sedang mendidik hatimu agar tidak bergantung pada dunia. Mungkin Allah sedang ingin mengajarkan arti sabar dan ikhlas yang sebenarnya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, tanda orang yang pasrah adalah ketika hatinya tetap tenang, walaupun harapannya belum terwujud. Lihatlah betapa indah maknanya. Pasrah bukan hanya soal menunggu hasil, tapi tentang bagaimana hati tetap tenang meski hasilnya berbeda dari keinginan. Karena seseorang yang benar-benar percaya pada Allah, tahu bahwa apapun hasilnya, itu pasti terbaik.
Pasrah juga mengajarkan kita untuk berhenti berperang dengan keadaan. Kadang kita terlalu sibuk melawan hal-hal yang tidak kita suka. Kehilangan, kegagalan, penolakan, bahkan ketidakpastian. Kita lupa bahwa semua itu bagian dari rencana Allah yang sempurna. Kalau Allah biarkan sesuatu terjadi, pasti ada hikmah yang lebih besar. Bayangkan seandainya semua hal berjalan sesuai keinginanmu, apakah kamu yakin akan tetap dekat dengan Allah? Mungkin tidak, karena seringkali justru melalui kegagalan dan kehilangan, Allah menuntun kita pulang kepadanya. Melalui rasa sakit, Allah sedang mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi. Lalu bagaimana caranya agar bisa benar-benar pasrah kepada Allah? Pertama, sadari bahwa kita ini milik Allah. Segala yang kita miliki, harta, jabatan, keluarga, bahkan napas, semuanya titipan. Ketika kamu yakin bahwa segalanya milik Allah, kamu akan lebih mudah melepas saat sesuatu harus pergi. Kedua, latih hati untuk ridha terhadap ketetapannya. Ridha bukan berarti tidak sedih, tapi menerima dengan tenang bahwa inilah takdir terbaik. Kata Imam Ja'far Asy-Syadiq, ridha terhadap takdir Allah adalah puncak ketenangan hati seorang hamba. Ketiga, tetap berbuat baik walau keadaan tidak sesuai harapan. Pasrah yang sejati tidak membuatmu berhenti mencintai, berhenti membantu atau berhenti berbuat kebaikan. Justru sebaliknya, orang yang pasrah akan semakin lembut hatinya, karena dia tahu semua yang ia lakukan hanya untuk Allah, bukan untuk dunia. Dan yang keempat, perbanyak doa, bukan keluhan. Setiap kali kamu merasa berat, jangan lari dari Allah, justru dekati Dia. Berbicaralah kepadanya dengan bahasa hatimu. Katakan, "Ya Allah, aku lemah tapi Engkau Maha Kuat. Aku pasrahkan semuanya padamu." Ketika kalimat itu keluar dari hati yang tulus, kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan yang menetes pelan ke dalam dada. Ada rasa lega yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena kamu tahu, semua yang terjadi sekarang sedang diatur oleh Allah dengan cara yang paling indah. Pasrah itu bukan tanda kamu kalah, tapi tanda bahwa kamu sudah berhenti bertarung dengan takdir. Dan saat kamu berhenti melawan takdir, hidupmu akan menjadi lebih ringan. Langkahmu akan terasa tenang, hatimu menjadi damai, dan disitulah sebenarnya letak sukses yang sejati. Ada satu hal yang sering kita lupakan, keajaiban Allah tidak pernah datang di awal. Ia selalu muncul setelah seseorang benar-benar pasrah. Lihatlah kisah para nabi dan orang-orang saleh. Setiap ujian besar yang mereka alami selalu berakhir indah ketika hati mereka berserah sepenuhnya kepada Allah. Bayangkan kisah Nabi Musa alaihi salam saat beliau bersama pengikutnya dikejar oleh pasukan Firaun. Di hadapannya hanya ada laut dan di belakangnya ada kematian. Dalam situasi seperti itu, secara manusia tidak ada jalan keluar. Tapi Nabi Musa tetap berkata dengan penuh keyakinan, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Dan lihatlah, ketika hati itu pasrah sepenuhnya, laut pun terbelah. Jalan terbuka di tempat yang tak pernah disangka. Itulah keajaiban pasrah. Ketika logika manusia berhenti, disitulah kuasa Allah bekerja. Kisah lain datang dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau dilempar ke dalam api, semua manusia berpikir itu adalah akhir hidupnya. Tapi Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Api yang seharusnya membakar, menjadi sejuk dan menyelamatkan. Semua karena kepasrahan. Hati yang yakin tidak ragu sedikit pun bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh perut ikan di tengah kegelapan lautan. Tidak ada manusia yang bisa menolongnya di sana. Tapi dalam keputusasaan itu beliau tidak berhenti mengingat Allah. Beliau berdoa dengan penuh kepasrahan. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Doa itu bukan sekadar ucapan, tapi penyerahan diri sepenuhnya. Dan karena kepasrahan itulah, Allah keluarkan beliau dari kegelapan menuju cahaya. Sahabatku, mungkin saat ini kamu juga merasa seperti Nabi Musa di tepi laut. Tidak tahu harus kemana. Mungkin kamu seperti Nabi Ibrahim, terjebak di tengah panasnya ujian hidup. Atau seperti Nabi Yunus, tenggelam dalam kegelapan dan keputusasaan. Namun ketahuilah, keajaiban itu ada. Asalkan kamu berhenti berusaha dengan ego dan mulai berserah dengan iman.
Karena keajaiban Allah tidak akan turun pada hati yang masih ingin mengatur segalanya. Ia turun kepada hati yang sudah tenang dan berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu. Aku yakin Engkau tahu apa yang terbaik untukku." Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang tidak kamu duga, tetapi ternyata menjadi jalan keluar terbaik? Pekerjaan yang kamu anggap hilang, ternyata membuka pintu rezeki lain yang lebih luas. Orang yang kamu kira kepergiannya menyakitkan, ternyata membuatmu lebih dekat dengan Allah. Rencana yang gagal, ternyata menyelamatkanmu dari sesuatu yang buruk. Semua itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah sedang menunjukkan keajaibannya pada hamba yang sudah berserah. Ulama besar Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya dengan cara yang tidak pernah ia duga." Kata "tidak pernah diduga" itu adalah kunci, sebab Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menolong. Yang perlu kamu lakukan hanya satu, pasrah. Pasrah bukan berarti berhenti melangkah, tapi melangkah tanpa beban. Pasrah bukan berarti berhenti berdoa, tapi berdoa tanpa cemas. Pasrah bukan berarti berhenti berharap, tapi berharap hanya pada Allah. Dan saat kamu sudah benar-benar pasrah, kamu akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Masalah yang dulu menakutkan, kini terasa ringan. Kekecewaan yang dulu menyakitkan, kini berubah jadi pelajaran. Dan kehidupan yang dulu penuh kekhawatiran, kini dipenuhi ketenangan. Karena ketika Allah sudah mengambil alih urusanmu, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Semuanya akan berjalan sesuai waktu dan cara yang terbaik. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti nanti. Di saat yang paling tepat, ada satu titik dalam hidup manusia. Titik di mana semua usaha terasa sia-sia. Semua jalan terasa tertutup dan semua kekuatan seolah habis. Di titik itu kamu mungkin menangis dalam diam, merasa lelah, kecewa, bahkan bertanya-tanya, "Kenapa hidupku begini ya Allah? Apa aku sudah gagal?" Namun ketahuilah, itu bukan titik akhir, itu adalah titik pasrah. Titik di mana Allah ingin kamu berhenti mengandalkan dirimu sendiri dan mulai mengandalkan Dia sepenuhnya. Ketika semua daya manusia berhenti, disitulah daya Allah bekerja. Ketika semua jalan manusia tertutup, disitulah Allah membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan. Ketika kamu tidak tahu lagi harus bagaimana, disitulah sebenarnya kamu sedang paling dekat dengan pertolongan Allah. Allah berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 3, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya." Ayat ini adalah janji. Janji Allah kepada hati yang benar-benar berserah. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya Allah menolongmu. Cukup yakin bahwa Dia akan menolongmu dengan caranya yang paling indah. Sahabatku, hidup ini tidak selalu mudah. Akan ada air mata, kehilangan rasa cemas dan kecewa, tapi ketahuilah semua itu bukan hukuman. Itu adalah cara Allah mendidik hatimu agar lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Kalau kamu ingin sukses, jangan hanya andalkan kemampuanmu, karena seberapapun pinternya kamu, ada hal-hal yang hanya bisa diselesaikan oleh pertolongan Allah. Kalau kamu ingin tenang, jangan hanya cari dunia, karena seberapa banyak pun yang kamu miliki, hati tidak akan damai tanpa kepasrahan. Ketenangan sejati bukan ketika semua urusan selesai, tapi ketika kamu sadar bahwa apapun yang belum selesai sedang disempurnakan oleh Allah. Coba perhatikan orang-orang yang benar-benar hidupnya tenang. Mereka bukan yang tak pernah diuji, tapi mereka yang selalu berkata dalam hatinya, "Tidak apa-apa, Allah bersamaku." Mereka bisa kehilangan tapi tidak putus asa. Mereka bisa gagal tapi tidak menyerah. Mereka bisa jatuh tapi tetap yakin bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Itulah rahasia hidup sukses dan tenang. Pasrah kepada Allah tanpa kehilangan harapan. Ketika kamu sudah bisa berkata, "Ya Allah, aku percaya rencanamu lebih indah daripada mimpiku," disitulah pintu kebahagiaan mulai terbuka. Ketika kamu bisa berdoa dengan hati yang tenang, "Ya Allah, kalau ini bukan yang terbaik, gantikan dengan yang lebih baik menurutmu." Disitulah kamu sedang mencapai kedewasaan spiritual yang luar biasa. Dan ketika kamu menutup matamu malam ini, lalu berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, aku serahkan semuanya kepadamu." Disitulah kamu telah menemukan kunci hidup yang sesungguhnya, tenang dan sukses di sisi Allah. Karena sukses sejati bukan soal harta atau jabatan, tapi ketika Allah ridha atas setiap langkahmu. Dan tenang sejati bukan saat hidupmu tanpa masalah,
Tapi ketika kamu yakin bahwa semua masalah sudah di tangan Allah, jadi jika hari ini kamu sedang lelah, sedang berada di titik paling bawah, ingatlah ini baik-baik. Allah tidak sedang menghukummu, Dia sedang mengajarkanmu untuk berserah sepenuhnya. Berhentilah takut pada masa depan, karena masa depanmu sudah ditulis oleh Allah yang Maha Baik. Berhentilah menyesali masa lalu, karena masa lalumu adalah bagian dari rencana Allah untuk membawamu sampai di titik ini. Dan berhentilah merasa sendirian, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik pun. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena di saat kamu sudah tidak tahu harus berbuat apa, Allah tahu persis apa yang harus dilakukan untukmu. Tenanglah, sukses itu bukan milik orang yang kuat, tapi milik orang yang hatinya berserah sepenuhnya kepada Allah. Dan saat kamu benar-benar pasrah, kamu tidak hanya akan menemukan solusi, tapi juga ketenangan, keberkahan, dan cinta Allah yang tak ternilai. Hidupmu akan berubah saat kamu berhenti berkata, "Aku bisa sendiri," dan mulai berkata, "Ya Allah, aku butuh Engkau dalam setiap langkahku."